Teman jiwa memilih. Pernahkah kamu bukan? Sekarang ini, apakah kamu sedang berada di titik di mana orang-orang di sekitarmu mulai meragukanmu? Mereka melihatmu, tapi tidak benar-benar melihat. Mereka mendengarmu, tapi tidak pernah mendengarkan. Mereka pikir kamu lemah, hanya karena kamu diam. Tapi diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara semesta menyembunyikan kekuatanmu, hingga tiba waktunya kamu bersinar begitu terang. Mereka yang pernah meremehkan hanya bisa terdiam, terpaku oleh perubahanmu yang luar biasa. Teman jiwa, kalau kamu pernah berada di posisi ini, jangan terlalu dipikirkan. Karena video ini bukan sekadar video. Ini adalah panggilan dari semesta. Sebuah sinyal yang hanya sampai kepada kamu yang terpilih. Yang mungkin telah lama bersabar, dipinggirkan, bahkan dipatahkan. Dan kalau kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Kamu diarahkan. Karena ini saatnya untuk bangkit. Ini saatnya untuk berubah, bukan sekadar perubahan biasa, tapi perubahan yang akan mengguncang mereka yang pernah merendahkanmu. Jiwa terpilih, mereka akan terkejut. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamu berubah menjadi versi terbaik dari dirimu. Tanpa amarah, tanpa drama. Hanya cahaya yang tak bisa mereka padamkan. Bayangkan, mereka yang dulu meremehkanmu, tiba-tiba terdiam melihat keberhasilanmu. Mereka yang dulu mengabaikanmu, kini mencari tahu tentangmu. Mereka yang menertawakanmu, kini tak lagi berani bertatap mata. Dan jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sinyal ke semesta bahwa kamu sudah siap. Siap menerima kekuatanmu. Siap untuk perubahan. Siap untuk mengejutkan dunia dengan versi dirimu yang tak lagi bisa diremehkan. Angka ini adalah simbol keberanian. Simbol kebangkitan jiwa-jiwa yang dulu disakiti tapi tak pernah kehilangan cahaya. Tarik napas sejenak, rasakan energi yang sedang mengalir ini. Tenang, kamu tidak sendiri. Di sini, kita bukan sekadar penonton dan pembuat konten. Kita adalah komunitas jiwa-jiwa yang dipilih. Jiwa-jiwa yang punya panggilan lebih tinggi. Yang sadar bahwa hidup ini bukan tentang membalas, tapi tentang bangkit dengan penuh keanggunan. Klik subscribe dan like, bukan hanya untuk mendukung channel ini, tapi untuk bergabung dalam lingkaran energi jiwa yang sadar dan terarah. Karena di sini, kamu tidak hanya mengikuti konten, kamu sedang kembali ke dirimu yang sebenarnya. Dan sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kenapa mereka yang meremehkanmu, justru akan menjadi saksi dari kebangkitanmu? Tetap di sini. Karena apa yang akan kamu dengar, bisa membuka matamu tentang kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik lukamu. Dan sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kenapa mereka yang meremehkanmu, justru akan menjadi saksi dari kebangkitanmu? Fase 1, ketika kamu tak lagi sama, meski masih tampak diam. Ada masa dalam hidup seseorang, di mana ia memilih diam. Bukan karena kalah. Bukan karena takut. Tapi karena sedang menyusun ulang seluruh semestanya dari dalam. Dan inilah yang dialami oleh jiwa-jiwa terpilih seperti kamu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi selama ini, dalam diam, kamu sedang bertumbuh. Orang-orang di sekitarmu mungkin menilai dari apa yang terlihat. Kamu yang tidak banyak bicara, tidak ikut keramaian, tidak mengejar validasi. Mereka tak tahu bahwa diam itu adalah ruang suci antara kamu dan dirimu sendiri. Di fase ini, banyak orang salah paham. Mereka mengira kamu tidak punya arah. Mereka pikir kamu berjalan tanpa tujuan. Tapi justru di saat seperti ini, semesta paling aktif bekerja. Bayangkan sebuah benih yang tertanam di tanah. Tak ada yang bisa melihat prosesnya. Tapi benih itu menyerap air, cahaya, keheningan. Lalu suatu hari, ia menerobos tanah dan tumbuh, membuat semua orang takjub. Sejak kapan dia jadi sebesar ini? Itulah kamu. Kamu bukan berubah dalam semalam. Tapi kamu menyusun dirimu kembali secara diam-diam. Dan ini yang membuat orang-orang kaget. Mereka terbiasa dengan kamu yang biasa-biasa saja. Mereka nyaman saat kamu diam, karena itu membuat mereka merasa di atas. Tapi begitu kamu berubah bukan secara keras, tapi halus dunia mereka terguncang. Karena mereka tak bisa lagi memposisikanmu seperti dulu. Perubahanmu bukan teriak-teriak. Bukan pamer. Tapi terasa. Terlihat dari sorot matamu, dari cara kamu melangkah, dari pilihan kata-kata yang kamu keluarkan.
Kamu menjadi pribadi yang tak perlu menjelaskan siapa kamu, karena keberadaanmu sudah cukup berbicara. Dan di fase ini, kamu belum butuh banyak pengakuan. Karena kamu baru mulai menyadari satu hal penting. Kamu tidak perlu diakui orang lain untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya. Fase 2, ketika wajahmu tak lagi sama karena cahayamu mulai terlihat. Mereka akan bilang kamu kelihatan beda. Tapi mereka tidak tahu apa yang membuatmu berbeda. Padahal kamu tidak mengubah penampilanmu secara drastis. Tidak berganti gaya hidup secara frontal. Tapi ada satu hal yang berubah, energi dalam dirimu sudah tidak sama. Fase ini adalah fase pemurnian. Disinilah kamu mulai membersihkan luka-luka lama, berdamai dengan dirimu sendiri, dan pelan-pelan melepaskan beban yang bukan milikmu. Kamu mulai sadar, kamu tidak bisa terus memikul semua luka hanya karena ingin dianggap kuat. Dan perubahan itu mulai terlihat di wajahmu. Bukan dalam bentuk make up, bukan dari busana, tapi dari sorot mata dan senyummu yang damai. Orang-orang merasakan aura yang tak mereka pahami. Sebagian akan terinspirasi, sebagian lainnya akan merasa tidak nyaman, karena kamu kini memancarkan sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Ini adalah cahaya. Bukan cahaya yang minta disorot. Tapi cahaya yang hadir karena kamu telah bertahan dalam gelap begitu lama. Di fase ini, kamu tidak lagi sibuk membuktikan apapun ke dunia. Karena kamu sadar, dunia hanya akan mengakui jika kamu sudah jadi. Tapi semesta selalu mengakui kamu bahkan saat kamu masih proses. Dan lucunya, banyak orang mulai tertarik kepadamu bukan karena kamu sedang berusaha menarik mereka, tapi karena energi ketenangan dan keteguhanmu mulai berbicara lebih lantang dari apapun. Mereka yang dulu meremehkanmu, kini mulai bertanya-tanya. Mereka merasa kehilangan akses terhadap dirimu yang dulu mereka kira bisa mereka kendalikan. Kamu bukan lagi orang yang sama. Dan tahukah kamu? Itu mengganggu mereka. Karena kamu tidak lagi bisa diganggu seperti dulu. Kamu bukan berubah menjadi orang yang keras, tapi kamu sekarang punya batasan. Punya kekuatan untuk berkata, tidak. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggi terhadap dirimu sendiri. Fase 3, ketika kamu tak lagi balas dengan amarah tapi dengan peningkatan. Ini adalah fase di mana kamu benar-benar melepaskan. Bukan menyerah, tapi memilih untuk tidak lagi membawa beban dari orang-orang yang pernah meremehkanmu. Di fase ini, kamu mulai menanamkan sebuah kebenaran baru ke dalam hidupmu. Aku tidak akan tenggelam di kolam yang sama hanya untuk membuktikan bahwa aku bisa berenang. Kamu tidak perlu kembali ke ruang-ruang yang dulu menyakitimu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun ke mereka yang dulu menyebutmu gagal. Kamu tidak perlu membuat pembelaan ke mereka yang hanya ingin melihatmu jatuh. Karena kini, kamu naik kelas. Kamu lebih sibuk membangun dirimu. Meningkatkan kualitas hidupmu. Mempelajari hal-hal yang dulu tak sempat kamu pelajari. Membangun kebiasaan baru yang memperkuat mental dan spiritualmu. Kamu membaca buku yang mengubah perspektifmu. Kamu mulai berbicara dengan dirimu sendiri dengan lebih lembut. Dan ketika kamu bertumbuh, kamu mulai melihat perbedaan antara mereka yang pernah menyakitimu dengan dirimu yang tetap bertahan. Perbedaan itu begitu jelas, dan kamu mulai bersyukur bahwa kamu tak pernah menjadi seperti mereka. Kamu memilih damai, bukan dendam. Kamu memilih naik, bukan menjerat balik. Kamu memilih terang, bukan jebakan emosi yang dulu membuatmu stagnan. Dan yang paling mengejutkan, peningkatanmu membuat mereka merasa kalah tanpa kamu menyentuh mereka sekalipun. Mereka mulai merasa kecil di hadapanmu bukan karena kamu meninggikan diri, tapi karena mereka tak pernah menyangka bahwa orang yang mereka remehkan dulu, kini justru menjadi versi yang jauh lebih tinggi dari ekspektasi siapapun. Di fase ini, kamu mulai disadari oleh banyak orang. Tapi kamu sudah tidak butuh itu lagi. Karena sekarang, kamu tidak lagi mengejar sorotan. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Teman jiwa memilih, sebelum kita lanjut ke fase berikutnya. Coba deh, tarik napas sebentar. Santai dulu yuk. Kalau kamu lagi duduk di kamar atau rebahan sambil dengerin ini, ambil posisi paling nyamanmu. Kalau ada kopi, seruput dulu. Atau kalau kamu tim teh hangat, itu juga cocok banget nemenin pembahasan yang dalam kayak gini. Atau, kamu lagi makan camilan kecil? Santai aja. Karena ruang ini bukan tempat yang menuntut kamu untuk jadi siapa-siapa. Ini ruang yang diciptakan khusus, buat kamu yang sedang dalam perjalanan bertumbuh. Di sini, kamu gak harus kuat setiap saat.
Kamu cukup jadi diri kamu yang tulus, dan itu sudah sangat cukup. Kamu luar biasa. Terima kasih sudah ada di sini. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi perjalanan batin ini. Fase 4, ketika kamu tidak lagi membalas, tapi membuat mereka merenung. Ada satu hal yang paling mengejutkan mereka yang pernah meremehkanmu. Bukan karena kamu membalas dengan kata-kata tajam, bukan karena kamu membuktikan apapun secara frontal, tapi karena kamu tidak berkata apa-apa, dan tetap melangkah. Di fase ini, kamu menemukan kedewasaan yang sesungguhnya. Dulu, mungkin kamu pernah merasa harus menjelaskan semuanya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu memilih jalan itu? Kenapa kamu tidak ikut arus? Tapi kini, kamu sadar bahwa tidak semua orang layak menerima penjelasan dari dirimu yang terus berkembang. Mereka hanya ingin melihatmu gagal agar bisa merasa lebih baik tentang hidup mereka. Tapi kamu memilih tetap bergerak maju, tanpa membuang energimu untuk debat yang sia-sia. Dan tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu melakukan itu? Mereka mulai merenung. Mereka mulai mempertanyakan kenapa kamu tidak lagi peduli pada ejekan mereka. Kenapa kamu tak lagi menoleh saat mereka mencoba menjatuhkan? Kenapa kamu justru makin tenang, makin stabil, makin bersinar? Itu membuat mereka bingung. Bahkan takut. Karena kamu tak lagi di medan yang sama dengan mereka. Kamu sudah naik. Dan dari tempatmu berdiri sekarang, kamu melihat semuanya, dengan pandangan yang lebih luas. Kamu tidak punya waktu untuk membalas kebencian, karena kamu terlalu sibuk mencintai masa depanmu. Dan itu adalah kemenangan terbesarmu. Fase ini juga adalah masa di mana kamu benar-benar memaafkan. Bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kamu layak untuk bebas. Bebas dari amarah, dari sakit hati, dari pengulangan luka yang melelahkan. Kamu memutus siklus itu. Dan justru disitulah, perubahanmu paling terlihat. Fase 5, ketika dunia mulai memberi tanda bahwa kamu sudah siap naik kelas. Ada saatnya, semesta memberikan tanda-tanda kecil, bahwa kamu sudah berada di jalur yang tepat. Tanda-tanda ini kadang muncul dalam bentuk yang sangat halus, bahkan tidak selalu menyenangkan. Misalnya, kamu tiba-tiba kehilangan orang yang sangat dekat. Atau kamu diberi ujian berat di saat kamu baru saja merasa tenang. Tapi jiwa yang terpilih akan tahu, ini bukan hukuman. Ini adalah pintu kenaikan level. Kamu mulai merasakan bahwa ada kekuatan besar yang menguji hatimu, bukan untuk melemahkan, tapi untuk melihat apakah kamu siap menerima yang lebih besar. Kamu mulai dipertemukan dengan orang-orang baru. Situasi baru. Tantangan baru. Semua ini bukan kebetulan. Dan saat kamu menghadapinya dengan versi dirimu yang sudah matang, kamu menyadari satu hal penting. Tuhan tidak pernah iseng dalam menata perjalananmu. Setiap luka dulu ternyata adalah perlengkapan. Setiap kegagalan adalah pelatihan. Setiap keraguan adalah bagian dari pemuatan fondasi batinmu. Dan kini, kamu berdiri dengan cara yang tidak bisa dibayangkan oleh mereka yang dulu menertawakanmu. Mereka melihat kamu mulai mendapatkan hal-hal yang dulu mereka kira takkan pernah kamu capai. Mereka melihat hidupmu berubah, bukan karena kamu cari perhatian, tapi karena kamu sudah ditakdirkan untuk sampai ke titik ini. Dan di momen inilah, mereka yang dulu meremehkanmu akan mulai merasa salah. Bukan karena kamu sengaja menyalahkan mereka, tapi karena hidupmu sendiri menjadi bukti bahwa mereka keliru. Kamu sekarang berada di fase di mana kamu tak lagi mengejar pengakuan. Tapi kamu juga tak bisa disembunyikan lagi oleh dunia. Karena, jiwa yang bersinar tidak bisa terus disamarkan. Fase 6, ketika kamu jadi inspirasi, tapi mereka tak pernah siap mengakuinya. Ini fase yang paling membingungkan bagi mereka yang dulu pernah meremehkanmu. Kenapa? Karena diam-diam, mereka mulai belajar dari langkah-langkahmu. Mereka mulai meniru cara kamu bicara, cara kamu menyikapi hidup, bahkan cara kamu menghadapi masalah. Tapi mereka terlalu gengsi untuk berkata, "Kamu ternyata hebat." Mereka hanya melihatmu dari kejauhan, menganalisis diam-diam, berusaha meniru jalurmu tapi tanpa pondasi yang sama. Kamu sekarang adalah pantulan harapan, bukan cuma untuk mereka, tapi juga untuk banyak orang yang pernah merasa tidak diakui, tidak dihargai, dan disalahpahami. Namun yang unik, kamu tidak meminta panggung. Kamu hanya terus bergerak. Kamu hanya fokus pada satu hal, bertumbuh, bukan membuktikan. Dan itulah yang membuat sinarmu terasa nyata. Karena kamu tak berusaha mengalahkan siapapun. Kamu hanya ingin berdamai dengan dirimu sendiri,
dan itu lebih kuat dari semua bentuk validasi yang pernah ada. Di fase ini, kamu mulai sadar bahwa kamu bukan hanya sedang menjalani kehidupanmu, tapi kamu sedang menjadi petunjuk bagi jiwa-jiwa lain yang sedang tersesat. Tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi jalan cahaya bagi mereka yang mencari arah. Dan inilah yang paling mengejutkan. Mereka yang dulu tertawa saat kamu jatuh, kini diam-diam mendengarkanmu untuk tahu bagaimana caranya bangkit. Fase 7, ketika semesta membuka jalan yang tak pernah kamu minta, tapi sangat kamu butuhkan. Fase ini adalah puncak. Tapi bukan puncak dalam arti duniawi. Ini adalah fase ketika kamu benar-benar mengerti bahwa setiap luka, setiap ejekan, setiap penolakan, ternyata tidak pernah sia-sia. Semesta tidak hanya menyembuhkanmu. Semesta sedang menaikkanmu ke tingkat yang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Tiba-tiba, jalan-jalan yang dulu tertutup, terbuka. Orang-orang baru yang datang ke hidupmu bukan lagi sekadar teman, tapi penguat. Peluang yang dulu kamu kira mustahil, sekarang justru menghampirimu. Dan kamu sadar, kamu tidak sampai di titik ini hanya karena usahamu sendiri, tapi karena kamu dipilih. Kamu adalah jiwa yang dipersiapkan untuk membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan pribadi. Di fase ini, kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan orang. Karena kamu sudah punya sesuatu yang jauh lebih berharga, koneksi yang dalam dengan dirimu sendiri dan semesta. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu untuk apa kamu diciptakan. Dan kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah kembali ke versi lama yang dulu mereka anggap lemah. Kini, setiap langkahmu mengandung makna. Setiap keputusanmu punya getaran. Dan setiap kehadiranmu membawa perubahan. Bagi mereka yang pernah meremehkanmu, ini adalah kenyataan yang sulit diterima. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang dulu mereka anggap tidak akan jadi apa-apa, ternyata adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Kesimpulan, jiwa yang dipersiapkan bukan sekadar diuji. Teman jiwa memilih. Setelah semua fase yang kita lewati bersama, kamu pasti mulai merasakan sesuatu yang berubah, bukan di luar sana, tapi di dalam dirimu sendiri. Apa kamu menyadarinya? Bahwa setiap pengalaman, dari yang paling sakit, paling ditertawakan, paling dianggap kecil, ternyata hanyalah gerbang menuju versi dirimu yang lebih tinggi. Orang-orang yang dulu meremehkanmu, mereka hanyalah bagian dari skenario semesta untuk memperkuat hatimu, membentuk jiwamu, dan memurnikan jalanmu. Mereka tidak tahu bahwa dalam diamnya kamu, ada badai yang sedang berubah menjadi cahaya. Mereka tak pernah menyadari bahwa dalam kesendirianmu, ada suara semesta yang membisikkan misi rahasia. Dan sekarang, kamu mulai bangkit dengan cara yang tak bisa mereka pahami. Kamu bukan lagi hanya seseorang yang pernah diremehkan. Kamu adalah perubahan itu sendiri. Perubahan yang diam-diam membuat mereka terdiam. Perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Perubahan yang membuat banyak hati bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu? Inilah waktunya kamu menyadari bahwa kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Semesta menuntunmu ke sini. Karena ada bagian dari dirimu yang sudah siap. Siap untuk keluar dari bayangan, dan bersinar dalam kebenaranmu sendiri. Dan kalau kamu merasakan getaran itu, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil, tapi penuh makna besar. Tulis angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Kenapa 77? Karena 77 adalah kode frekuensi dari kesadaran yang mulai bangkit. Angka ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu tidak lagi menunggu validasi siapapun. Kamu siap untuk menerima siapa dirimu sebenarnya. Kamu siap untuk membiarkan cahaya batinmu mengambil alih kendali. Tinggalkan angka itu bukan hanya untukku, tapi untuk jiwamu sendiri. Sebagai tanda bahwa kamu sudah menerima panggilan ini. Dan percaya, tidak semua orang mampu melihat pesan ini. Hanya jiwa yang dipilih, yang bisa merasa tersentuh hingga ke relung terdalam. Dan jika kamu sampai di sini, kamu salah satunya. Subscribe sekarang dan bergabunglah dengan komunitas teman jiwa memilih. Karena kita bukan sekadar menyukai konten. Kita sedang menghidupkan cahaya dalam diri kita sendiri. Ini adalah perjalanan spiritual yang penuh misteri, penuh kejutan, dan penuh pembuktian diam-diam. Sebuah jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang percaya bahwa kekuatan sejati tidak datang dari keramaian,
tapi dari ketenangan yang penuh energi. Ingat, perjalananmu belum berakhir. Justru, semuanya baru saja dimulai.